Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini saya Muhammad Riki Arsaputra. Saya Muhammad Yogi. Di sini kami akan mensimulasikan studi kasus yang ada pada praktikum 3, yaitu sistem kendali BWM. Nah, di sini ini merupakan rangkaiannya. Nah, di sistem kendali BWM ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu termasuk logit toggle, Nano, L298, motor. Dan di sini LED-nya tidak difungsikan. Nah, dan ini merupakan flowchart dari studi kasus ini yang dibuat sesuai dengan flowchart untuk rangkaiannya. Dan di sini dimulai dari start, terus membaca nilai sensor fotodioda, kemudian menentukan nilai maksimum hitam, menentukan nilai maksimum putih, dan menentukan nilai tengah dari hitam dan putih. Nah, kita bisa melihat sendiri bahwa ketika sensor 4 dan 5 hitam dan sisanya putih, ketika yes, maka BWM motor kanan dan motor kiri dengan dead circle 50%. Ketika no, akan langsung ke sensor 1 dan 2, dan motor circle ketika yes, motor kiri dead circle 50% dan motor kanan 0%. Dan begitu pun selanjutnya ke sensor 2, 3, sensor 3 dan 4, sensor 7 dan 5, sensor 6 dan 7, ketika yes, maka motor kanan dead circle 50%, motor kiri 20%, dan ketika tidak, maka akan langsung ke sensor 5 dan 6, hitam dan sisanya putih, maka ketika yes, motor kanan dead circle-nya 50%, motor kiri 40%. Dan di sensor 5 dan 6 ketika no akan stop atau end. Dan ini merupakan rangkaiannya. Nah, lanjut yuk. Coba kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini integer P dengan pin 10, P1 dengan pin 9, P2 dengan pin 6, P3 dengan pin 5. Untuk LED 2 dengan pin 8, LED 3 dengan pin 7, LED 1 dengan pin 13. Nah, untuk M1 dengan pin A0, untuk M2 dengan pin A1, M3 dengan A2, M4 A3, M5 A4, M6 A5, M7 A6, M8 A7. Nah, untuk pin modenya P sampai P3 diberi nilai output. Pin mode LED 2 sampai LED 1 diberi nilai output. Nah, untuk pin mode pin M1 dengan sampai pin M8 diberi mode input. Nah, di sini ada if digital read, itu pin M1 dan M2 apabila dinyalakan atau diberi nilai 1, maka analog motor kiri akan belok ke kiri. Nah, untuk else if-nya di sini ada digital read, pin M2 dengan M3 apabila dinyalakan atau diberi nilai 1, maka motor kirinya akan ke kiri dan motor kanannya akan belok ke kanan dengan perbandingan motor kiri kecepatan 123 dan motor kanan diberi kecepatan 62. Nah, untuk pin M3 dengan pin M4 diberi nilai, maka motor kirinya akan belok ke kiri dan motor kanannya akan belok ke kanan. Nah, motor kirinya diberi nilai 123, motor kanannya diberi nilai 100 dengan kecepatannya. Nah, ada digital read pin M4 dengan M5, motor kirinya akan berbelok ke kiri dengan kecepatan 150, motor kanannya akan muter dengan 150 juga kecepatannya, 50 banding 50. Digital read M5 dan M6 apabila diberi nilai
maka motor kirinya akan berbelok ke kiri dengan kecepatan 100 dan motor kanannya akan belok ke kanan dengan kecepatan 123. Nah, pin M6 dengan M7 apabila diberi nilai, motor kirinya akan berputar ke kiri dengan kecepatan 62, motor kanannya dengan kecepatan 123. Sini ada lagi pin M7 dan M8 apabila diberi nilai, motor kirinya akan berbelok ke kanan dengan kecepatan 123. Nah, digital rate P1 sampai P3 diberi nilai low. Dan selanjutnya, udah kan? Udah. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaiannya. Nah, di sini terdapat 8 logic toggle Arduino Nano L298 dan 2 motor. Dan LED di sini tidak difungsikan. Dan push button juga tidak difungsikan. Difungsikan itu cuma motor, pin sama Arduino Nano serta diode. Nah, sini saya langsung simulasikannya. Nah, saya bisa melihat sendiri kita bisa melihat sendiri ini udah di run, dan ketika pin 1 sama pin 2 dideteksi hitam dan sisanya putih atau 0, maka motor kanan akan motor kiri berputar 50% dan motor kanan tidak berputar atau 0%. Nah, kita bisa melihat sendiri yang berputar. Nah, selanjutnya itu pin 2 dan 3, atau ketika pin 2 dan 3 mendeteksi hitam, sisanya mendeteksi putih atau 0, maka pin kiri berputar 50%, sedangkan motor kanan berputar dengan kecepatan 20%. Kita bisa melihat sendiri perbandingannya. Ini berputar ke kiri 50%, sedangkan ini 20%. Nah, selanjutnya ketika sensor 3 dan 4 mendeteksi hitam dan sisanya putih, maka kecepatan dari motornya yang kiri berputar secepat 50% dan kanan 40%. Dan selanjutnya itu 4 dan 5. Nah, sini sensor 4 dan 5 itu bisa digunakan standar dengan kecepatan yang sama. Kita bisa melihat sendiri kecepatan yang sama yang terjadi pada kedua motor tersebut. Dan selanjutnya 7 dan 8. Nah, ketika sensor 7 dan 8 dinyalakan, maka motor berputar 50%. Berputar 50%. Dan selanjutnya itu 6 dan 7. Nah, ketika sensor 6 dan 7 mendeteksi hitam dan sisanya mendeteksi putih atau sensor mendeteksi bernilai 0, maka perputaran detik circle-nya yaitu 20%, yaitu 50% ke kiri, 20% ke kanan. Nah, selanjutnya itu sensor 5 dan 6. Sensor 5 dan 6 ketika mendeteksi hitam. 5 dan 6 mendeteksi hitam. Nah, ketika sensor 5 dan 6 mendeteksi hitam, maka perputaran dari motornya yaitu 50% ke kiri, 40% ke kanan. Nah, kita bisa melihat sendiri perputaran motornya tersebut. Dan di sini fungsi dari detik circle-nya yaitu untuk mengatur perputaran dari motornya, yaitu kecepatan, dan bisa melambatkan juga dari motornya. Nah, detik circle ini sangat mempengaruhi kecepatan dari motor dan nilai dari PWM.
simulasi ini. Tutup nih. Sekian dari presentasi kami. Dari kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.